Oke, sekarang kita lanjutkan. Kan tadi udah kenalan tuh sama gerak. Nah, sekarang kita kenalan sama yang namanya kinematika gerak. Nah, jadi kalau kinematika gerak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak. Nah, yang menjadi catatan di sini itu tanpa memperhatikan penyebab kenapa benda itu bergerak, gitu ya. Itu yang namanya kinematika. Nah, jadi kalau kita belajar mengenai kinematika, kita itu juga bakalan punya teman lagi nih. Kita bakalan punya teman yang namanya jarak. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama si jarak ini. Nah, di sini ada contoh kasus. Di sini ada sebuah mobil itu dari titik Q. Nah, berarti di sini ya. Dari sini itu di titik Q, mobilnya itu berjalan menuju ke titik R. Nah, di sini. Nah, setelah itu dari titik R kemudian berjalan lagi ke arah kiri itu sampai ke titik P. Nah, dari sini kita bisa mengetahui yang namanya jarak. Nah, jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh mobil. Nah, untuk mengetahui jaraknya berarti kita harus tahu dulu nih, kan titik awalnya di Q. Nah, dari Q ke R itu ada berapa karena di sini kita menggunakan garis bilangan. Nah, kita bisa menghitung dari Q ke R. Nah, ada berapa ini? Dari sini 1, 2, 3. Nah, berarti di sini ada 3 satuan. Kita hitung, berarti ini kita namakan panjang QR. Nah, berarti ditambah panjang dari R P. Nah, tadi kita udah menghitung dari QR itu ada 3 satuan. Nah, 3 satuan ditambah dari panjang R ke P itu berapa? Kita hitung ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 satuan. Jadi total jarak yang ditempuh mobil tadi itu ada 10 satuan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa suatu jarak, jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui benda yang bergerak. Nah, catatan juga. Nah, dari titik acuan ke titik akhir. Nah, ini ya harus diperhatikan. Jadi jarak itu panjang lintasan yang dilalui benda yang bergerak. Nah, dari titik acuan sampai ke titik akhir. Nah, ini harus diperhatikan. Untuk jarak sendiri itu dilambangkan dengan huruf S kapital ya. Nah, gitu. Sampai sini paham ya? Oke, karena kita udah kenalan sama si jarak. Nah, jarak juga punya saudara nih. Nah, saudaranya jarak itu ada namanya itu perpindahan. Nah, apa sih itu perpindahan? Nah, kita bisa menganalisis dari ini ya, kasus yang tadi. Nah, jadi kalau kita mau tahu si perpindahannya itu berapa, perpindahan mobilnya tadi, nah kita bisa menghitungnya itu dengan cara
posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, posisi akhirnya di mana? Nah, posisi akhirnya kan ada di P ini. Nah, P itu ada di min 3. Nah, berarti kita bisa menuliskan di sini min 3. Nah, dikurangi ya. Dan ini dikurangi. Nah, sedangkan posisi awal itu ada di Q. Nah, posisi awal ada di Q. Nah, Q itu ada di titik 1. Nah, berarti dikurangi 1. Nah, jadi untuk perpindahannya itu ada min 4 satuan gitu. Jadi bedanya kalau jarak itu yang ditempuh, nah berarti lintasan yang ditempuh itu ada berapa, kemudian kalau perpindahan itu berarti posisi akhir dikurangi posisi awal, atau secara penjelasannya kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda yang ditentukan oleh posisi awal dengan posisi yang akhir. Nah, gitu ya. Untuk perpindahan itu dilambangkan dengan delta R. Nah, delta R itu posisi. Nah, oh iya, untuk jarak. Nah, kalau jarak itu tidak memperhatikan arah sekali lagi. Jadi jarak itu merupakan besaran skalar. Nah, sedangkan kalau perpindahan dia itu memperhatikan arah, jadi dia merupakan besaran vektor ya. Nah, ingat-ingat di bab awal itu kita udah bahas tentang besaran, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau skalar berarti dia hanya mempunyai nilai, tapi kalau besaran vektor dia punya nilai dan arah gitu ya. Oke, ini harus diperhatikan, harus diingat-ingat, harus dipahami. Kalau ada yang belum paham langsung ditanyakan. Oke. Nah, sekarang Ibu akan ngasih contoh ya untuk kasus jarak dan perpindahan. Nah, di sini ada sebuah kasus nih. Misal Ibu itu berjalan. Ibu bikin arah mata angin dulu, ini utara, selatan, timur, barat. Nah, Ibu itu berjalan dari arah selatan menuju ke utara. Nah, berjalan ke arah utara itu sejauh 4 meter. Nah, setelah itu Ibu berbelok ke arah timur sebesar 3 meter. Nah, Ibu berhenti nih di sini. Jadi posisi awal Ibu itu ada di, misal ini Ibu kasih nama titik A, kemudian titik akhirnya itu ada di titik B. Nah, di sini coba kita cari jaraknya itu berapa sih. Nah, ingat, jarak itu yang ditempuh, lintasan yang ditempuh. Berarti kan Ibu menempuh dari ini ke sini sama ke sini. Oke, jadi yang pertama itu Ibu menempuh jarak 4 meter, kemudian ditambah setelah Ibu belok ke timur itu 3 meter. Nah, jadi total jarak yang Ibu tempuh itu ada 7 meter. Nah, yang kedua itu ada perpindahan. Berapa ini perpindahannya? Perpindahan, kalau dari sini kita ingat, perpindahan itu kan posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, posisi awalnya kan di sini, posisi akhirnya kan di sini.
Nah, berarti karena ini berupa siku-siku ya, nih kita bisa lihat ini merupakan siku-siku, berarti kita bisa tarik garisnya. Jadi untuk perpindahannya itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal, karena posisi akhirnya di B. Nah, berarti posisi akhir berarti perpindahan kan garis ini kan. Nah, karena ini berupa segitiga, nah karena dia siku-siku, berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, di sini berarti perpindahan atau ini kita kasih nama AB. AB-nya itu akar dari, nah sisi yang ini kan 4, berarti kan 4 kuadrat ditambah yang ini itu 3 kuadrat, jadi otomatis akar 25, berarti hasilnya 5 meter. Berarti perpindahannya itu 5 meter, sedangkan jaraknya itu 7 meter gitu ya. Sampai sini paham?